Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tasyakur walimatul tasmiyah walimatul aqiqah, terkhusus Nakanda Ahmad Zulkarnain. Kalau orang yang paling banyak mendengar ceramah saya ya Dius inilah Pak. Ya kan paling banyak, walaupun kadang-kadang dia sambil ngorok mendengarkannya itu. Pernah saya lagi ceramah dia tidur sampai ngiler Pak. Diketawain ibu-ibu. Tapi saya maklum dia capek kan. Nganter saya capek. Untung tadi malam saya bawa syaraf gitu. Tadi malam kalau Dius ikut bahaya. Karena saya tadi malam baru selesai ceramah jam pukul 00.30 menit Pak. Namanya di kampung, di Kalirejo itu malam betul mulai ceramah. Jadi sampai rumah itu jam 3 dini hari. Makanya saya ini ngantuk betul saja ini. Udah ngantuk belum sarapan. Tapi ngelihat di situ udah cukup kayaknya sarapan itu. Makanya ceramah halal-lamu ini Pak. Tapi yang jelas betul kalau kata Pak Amir tadi, yang namanya nasihat kendati pun diulang-ulang itu penting. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan yang kita doakan anak kita, keponakan kita, cucu kita, yakni Arsilah Sibil Zulkarnain, kita sertakan juga dengan ayunya yakni Syakila Sibil Zulkarnain. Dua-duanya Allah tetapkan menjadi anak yang solihah, anak yang bertakwa, tidak hanya bermanfaat buat dirinya tapi juga buat keluarganya, agamanya, bahkan bangsa dan negaranya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Barusan saja kita sudah meresmikan nama, dan ini dari bagian daripada yang disyariatkan, memberikan nama yang terbaik. Innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum. Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kalian. Wa asma'i abaikum, dan dengan nama bapak-bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama kalian semua. Jadi di akhirat nanti nama kita itu serta nama orang tua. Makanya orang dulu nama pendek-pendek Pak, enggak panjang-panjang. Suparman pendek, langsung serta nama bapak saya Abdul Karim. Tapi kalau Suparman juga kurang keren juga ya Pak. Kalau disebut Ustadz Suparman kurang keren. Kalau Ustadz Suparman Abdul Karim baru keren dia. Jadi kita disunahkan menyertakan nama orang tua. Makanya Arsilah Sibil Zulkarnain. Mana lengkap lagi itu. Sibil itu kan Sadiono Abil, bukan Sebel kan. Nanti Arsilah Sebel Zulkarnain. Sibil Sadiono Abil, itu akronim singkatan berarti. Zulkarnain nama Diusnya. Arsilah itu kehidupan yang tentram, damai, rezekinya lapang. Mudah-mudahan nama ini benar-benar menjadi doa. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan serta yang kita lakukan adalah mensedekahi rambutnya. Nah, rambut tadi itu kita gunting. Mengapa ada dugan? Karena agar rambutnya tidak kocar-kacir, dimasukkan ke dalam air kelapa. Dugan tadi itu tujuannya nanti ditimbang. Setelah ditimbang disedekahi seharga perak. Makanya wazanat Fatimatu sya'ra Hasanin wa Husainin wa Zainab wa Ummi Kulthum fatasaddaqat bi zinatihi dzalika fiddah. Fatimah itu dulu empat anaknya. Jadi Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulthum semuanya dicukur rambutnya. Tidak langsung dibuang, digunduli, dicukur, digunduli, lalu ditimbang. Fatasaddaqat, kemudian Fatimah bersedekah. Bizinatihi, dengan takaran hasil timbangan rambut tersebut, dzalika fiddah, yakni dengan seharga perak. Nanti kalau dapat 10 gram rambutnya, sedekah 10 gram perak.
Walaupun ada yang nanya, Pak, gimana Ustadz kalau pakai emas lebih bagus? Karena orang Lampung itu pakai emas. Nah, begitu. Jangan pakai echo ya. Orang Lampung itu pakai emas, Pak. Lebih bagus lagi. Jadi kalau dapat 20 gram Jul, 20 gram emas sedekahnya. Kalikan saja harga emas 800.000 ya. Waduh, kata Dios, tekor nih gua. Ya kalau nggak mampu turun dia seharga perak. Cuman kita ini nggak update berapa harga perak itu kan. Kalaupun tidak, maka sedekah semampunya. Makanya kita ada istilah kembang telur. Kembang telurnya dikasih duit. Itu niatnya mensedekahi rambutnya. Kemudian yang berikutnya disunahkan ditahnik. Ditahnik itu dengan kurma matang, dikunyah bercampur ludah, dimasukkan ke dalam mulut. Sarinya aja, jangan kurmanya. Sarinya yang manis-manis campur ludah itu, biar dijilat oleh si bayi di bibirnya dan mengenai langit-langit mulutnya. Itu kalau zaman dulu tabarukan, ngalap berkah. Mudah-mudahan akhlak si bayi mencontoh akhlak orang yang mentahniknya. Maka dulu para sahabat mentahnikkan bayinya kepada Nabi. Karena Nabi itu sudah jelas orang solih. Yang bingung itu kalau mentahnik zaman sekarang. Kalau Dius yang mentahnik anaknya, yakin nggak kira-kira? Takut nggak yakin gitu. Atau ke kakeknya sajalah. Ke kakeknya, opanya ya. Kepada Pak Siadiono, kepada Pak Abil gitu. Karena kita mentahnik sama Ustadz Kiai juga, kalau belum betul-betul yakin ya jangan. Karena zaman sekarang ini Pak, banyak orang yang solih kayaknya, dalamnya tidak. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Kalau kata orang Palembang, waluyo, wajah lu gua ati buayo. Ada nggak zaman sekarang? Kalau ada yang mana ya kira-kira ya? Artinya memang ditahnik kepada orang solih. Tapi secara ilmiah sebetulnya tahnik itu untuk merangsang kekebalan tubuhnya dan merangsang kecerdasan otaknya. Kalaupun tidak pakai kurma, kita boleh menggunakan madu. Nah, kemudian yang berikutnya diakikohi. Akikah ini hukumnya sunnah muakkad. Al-aqiqatu sunnatum muakkadatul lil qadiri 'alaiha min auliya'il maulud. Akikah ini sunnah muakkad dari wali-wali anak yang bersangkutan. Lil qadiri 'alaiha, bagi yang mampu saja. Jadi kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa. Dari wali-wali anak yang bersangkutan. Makanya saya lihat masyarakat terbelah menyikapi akikoh ini. Ada orang yang terkesan mengabaikan akikoh. Mentingin hajatan daripada akikohnya, Pak. Hajatannya habis 20 juta, tapi belum nyembelih kambing. Salah juga itu ya. Tapi ada juga orang yang terlalu memberat-beratkan akikoh. Seakan-akan akikoh ini perkara wajib. Padahal ya tidak juga. Bagi yang mampu sunnah muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan. Nah dulu para sahabat yang tidak mampu, maka mereka cari badalnya. Apa badalnya? Menyembelih ayam sebagai pengganti akikoh. Bahkan kalau tidak mampu juga mereka menyembelih telur. Jadi telurnya dibelah. Itulah sebabnya orang Jawa kalau among-among Pak, telurnya sebelah. Nasi urap, tempe bacem, tahu bacem, telurnya sebelah. Jema kita seuzon, tu apa? Jema Jawa ni. Kemehitnian. Masa telur cuma sebelah misalnya ya Pak. Padahal bukan pelit itu Pak. Nyembelih telur maksudnya. Dan itu sudah bisa menjadi badalnya akikoh bagi yang tidak mampu. Jadi jangan diberat-beratkan, jangan dilebih-lebihkan. Kita tengah-tengah saja, longgar. Ada rezeki kita laksanakan. Tidak ada rezeki ya juga jangan dipaksakan. Tapi yang terpenting bukan hajatannya. Yang terpenting itu bukan pestanya. Tapi yang terpenting adalah menyembelih kambing sedekahnya. Cuman itulah indahnya Indonesia. Indonesia ini Pak negara yang berbudaya. Maka nggak boleh kita mengharamkan budaya, tradisi. Orang Arab itu seneng banget sama orang Indonesia. Apalagi wayahnya marhabanan begini. Orang Arab itu kalau kita ajak marhabanan joget Pak. Joget-joget ya. Bekendin kalau kata Jemugan tuh. Langsung joget-joget. Saking senangnya dia dengan marhabanan. Karena kalau di Mekah itu, di Arab Saudi itu ya nyembelih kambing, masak, bagiin sudah.
Bahkan zaman sekarang di Arab nggak dimasak lagi, dibagikan mentah-mentah begitulah. Indonesia itu negeri dengan kekayaan budaya yang sungguh luar biasa. Di Indonesia tuh ada pengajian, ada maulid, ada Isra Mi'raj, ada tahlilan, ada marhabanan, luar biasa kayaknya di Indonesia itu tradisinya. Kalau di Arab nggak ada. Pengajian aja di Arab tuh nggak boleh di rumah, dilarang. Ceramah begini nggak boleh di rumah. Ceramah itu harus di masjid, nggak boleh di rumah. Dan nggak boleh pakai toa luar, harus pakai toa dalam saja. Bahkan azan itu hanya boleh, toa itu hanya boleh dipakai untuk azan 5 waktu saja. Itu negara Arab, Pak. Beserta 21 negara Arab itu tidak ada perbedaannya. Beda dengan kita di Indonesia, negara yang kaya akan budayanya. Baik, yang berikutnya, nah ini yang terpenting sebetulnya yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pendidikan pokok buat anak-anak kita. Zaman ini sudah makin tua. Yang terpenting itu adalah hidup di zaman modern ini menjadi orang yang bersyukur. Betul nggak kira-kira, Pak? Ini yang paling enak. Karena kalau kata orang bijak, bukan kaya yang membuat Anda bersyukur. Tapi bersyukurlah yang membuat Anda jadi kaya. Capeklah kita ini kalau saingan dunia, Pak. Kejar-kejaran. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan melalaikan kalian semua. Di atas langit masih ada langit. Kita kaya hari ini, masih banyak yang lebih kaya daripada kita. Zaman ini sudah makin kompetitif. Sudah makin bersaing. Nah, kalau kita kejebak dalam persaingan itu, kita capek sendiri. Kita lelah sendiri. Makanya orang yang paling bahagia di akhir zaman ini adalah orang yang bersyukur. Bahkan ada kalimat lain begini. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia. Tapi bahagialah yang membuat Anda jadi kaya. Itulah mengapa orang zaman dulu, Pak, punya anak banyak tapi bagus semua. Soleh semua. Karena bersyukur. Saya tadi malam tuh ceramah di pesantren salah satu pondok terbesar di Lampung Tengah. Santrinya saja ribuan ya, Pak. Kiainya itu anak ke-10. Ini banyak betul anak, tapi jadi semua. Apa resepnya? Karena orang dulu tuh begini. Kalau hamil ketahuan datang bulannya telat, sudah punya anak 4 nih, Pak. Ketahuan datang bulannya telat, kemudian cek ke bidan hamil. Syukur Bu, kata bidan, ibu positif hamil. Apa jawaban si ibu hamil? Alhamdulillah. Begitu pulang ke rumah, Pak, saya positif hamil. Alhamdulillah, kata suaminya. Jadi anak itu sudah disambut dengan syukur, dengan pujian. Coba jajal orang sekarang, Pak. Misalnya Dius aja. Nanti Wika hamil yang ketiga. Begitu cek ke bidan, kata bidan, ibu hamil. Benar, Bu, nggak salah itu. Enggak ini positif hamil. Begitu sampai ke rumah lapor sama Dius, Bang, kata Wika, positif hamil. Kamu sih nggak kabis. Nggak ada syukurnya, Pak. Punya anak, baru 2, baru 3 saja, sudah ngomel-ngomel gitu. Jadi anak tidak disambut dengan alhamdulillah. Maka anak zaman sekarang hebat-hebat, sekolahnya tinggi-tinggi, tapi rusak. Nggak punya hormat sama orang tua, terjebak dengan pergaulan bebas. Karena ngapa? Kurang syukur. Orang tuanya ngajarin tidak syukur. Yang namanya anak itu nurun orang tua lah. Ma fil aba, fil abna. Apa yang ada pada bapaknya nurun ke anak. Makanya kalau kata orang Jawa, nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi balik lagi betapa pentingnya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. Makanya laisal ghina an kathratil arab. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kalau kata orang bijak begini, kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Saya ambil contoh gini, Pak. Kalau saya punya tabungan 1 miliar,
Banyak nggak kira-kira? Oh, banyak banget. Punya tabungan 1 miliar, utang nggak punya. Diundang ceramah agak males kayaknya ya Pak ya. Apalagi keliling jauh-jauh itu. Cuman coba dibalik Pak. Abu Rizal Bakri. Kalau cuman punya tabungan tinggal 1 miliar, stroke dia. Alangkah banyaknya 1 miliar itu bagi saya. Tapi alangkah sedikitnya 1 miliar itu bagi Abu Rizal Bakri. Nah ini hidup itu relatif banget. Kaya itu bukan soal harta, tapi soal rasa. Bagaimana kita mensyukuri yang ada. Kita kaya sampai menjedut langit bagi kita. Kalau Allah mau miskin kan gampang. Kemarin ada crazy rich. 2 malahannya Pak. Apa pernyataannya? Saking kayanya dia ngomong begini. Tuhan aja bingung bikin miskin gua, kata dia. Saking kayanya orang ini Pak. Crazy rich kan. Tuhan saja bingung bikin miskin gua. Tapi apa yang terjadi? Ya dimiskinkan betul oleh Allah. Dia ditangkap Mabes Polri. Terbukti main judi online, memanipulasi money game, termasuk juga money laundering. Akhirnya diputuskan semua hartanya disita. Gampang kan bikin miskin? Makanya konsep hidup kita nilainya harus diperbaiki. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah yang menciptakan tawa dan tangis. Adhaka wa abka. Tawa dan tangis. Ini sekanca nih Pak. Tertawa dengan nangis itu sekanca nian. Makanya kita tidak boleh tertawa banyak ide. Ujungnya nangis. Pasti nangis. Makanya orang study tour itu banyak kejadian yang menyedihkan. Karena terlalu gembira. Ini sama-sama guru-guru study tour saya ingatkan. Satu yang dipesankan sama anak-anak. Jangan terlalu gembira. Karena nangis ujungnya nanti. Temenan itu soalnya. Dan tertawa dulu baru menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup. Jadi kalau mau tahu urutan hidup ini mati dulu. Empat hidup kita nih. Mati, hidup, mati lagi, baru hidup. Makanya awal kehidupan adalah kematian. Akhir kehidupan adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Oh, jangan tertipu nian Pak. Kalau kita ini bersaing dengan dunia ini halal haram hantam. Dek kalama kita hidup di dunia ini. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, umur umat Nabi ini 56 sampai 63 mati. 56 sampai 63. Pak Abil berapa Mbak ini? Nah, lah parak nih ancak ini. Lah masuk jadwal tuh. Kayaknya nakut-nakut ini Pak. Lah masuk nih jadwal tuh. 5663 itu usia ajal. Makanya yang lah 56 sampai 63 durasi limit itu siap-siap saja. Dia akan lama lagi. Kalau Pak Amir lah lama lewat caknya ya. Hanya kalau kata Mbah Maimun Zubair, amalah lewat 63. Apalagi sampai 70 panjang umur. Karena malaikat Israel saja lah malas ngeceknya itu. Lah tak masuk lagi. Ini malah akhiran jadi ngapu. Makanya kalau lewat 70 tuh Pak, sampai 80 masih hidup. Sampai 90 masih hidup. Sampai 100 tahun masih hidup. Akhirnya diyasin ke apa? Maka cepat mati ya soalnya. Begitu diyasinkan, mak mana nih nek, lah ikhlasnya aku, empai mati deh. Lah nunggu dia ikhlasnya. Jadi balik lagi, saya ingin tegaskan, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Jangan berkompetisi dengan dunia. Capek sendiri. Wong sudah punya ada bagian masing-masing. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha. Dan Allah ciptakan memang manusia itu berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Dan yang terpenting, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan Allah ciptakan kaya dan cukup. Nah ini kan keren Pak. Allah ciptakan tawa dan tangis. Allah ciptakan mati dan hidup. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi loncat ayat 48, Allah ciptakan kaya dan cukup. Enggak Allah katakan kaya dan miskin. Karena masalah hidup manusia bukan tidak kaya. Masalah hidup manusia tidak cukup. Sudahlah sengsara sendiri kita kalau tidak cukup. Makanya cukupkan diri kita, syukuri apa yang ada. Materi saya ceramahkan ini Pak, pengalaman soalnya. Jalan hidup saya sendiri kan. Ya kalau nggak cukup, pening sendiri pala. Maka modalnya apa? Nasihat Uma. Kata Uma,
Sambil marah tapi Pak, biasa jema dusun kan. Sambil marah, ame dihisare nak lah lama dihisare. Ame disusah nak lah lama disusah. Ame dihi miskin nak lah lama dihi miskin. Sambil marah itu Pak, ngomel. Kalau kita susah nak, udah lama kita susah. Kalau kita miskin nak, sudah lama kita miskin. Artinya enggak tumben jadi orang miskin. Enggak heran jadi orang susah. Syukuri apa yang ada. Ya sudah syukuri Pak. Kalau umat sudah marah begitu, berarti kita tinggal dengar saja. Tinggal minta ridhonya saja. Karena zaman sekarang ini banyak orang pintar mengeluh tapi tidak pintar bersyukur. Contoh begini Pak. Saya kadang tertawa geli sendiri. Enak zaman Pak Harto katanya. Geli saya ketawa Pak. Zaman Pak Harto itu sedesa loh Pak. Sedesa saya itu yang paling kaya satu orang. Cuman punya motor trail. Nah yang kayanya sedang-sedang punya motornya L2 Super. Apalagi di talang kita Pak. Talang Telok Bandung. Lah Telok Bandung bulu. Bandung tuh Badung kata Jema Sunda tuh kan. Karena dikelilingi Jema Sunda. Telok dalam hutan. Listrik di masuk. Jadi yang punya TV cuman kadus. TV hitam putih. Pakai aki. Jadi kalau pas nonton tuh setalang Pak ngumpul budak-budak talang tuh. Film dang ilok-iloknya mati kan. Ini anak Pak Kadus. Balik kata anak Pak Kadus. Akinya habis. Balik bubar budak kecil. Begitu kita balik gali hidup lagi TV-nya. Ngintip jak dinding tebok-tebok tuh Pak. Saking penasaran dengan film tadi. Itu zaman Pak Harto. Nah zaman sekarang orang punya LED TV, LCD TV ngaku miskin. Punya motor 5 ngaku miskin. Punya mobil ngaku miskin. Allahu Akbar. Kalau gaya jedut langit Pak, HP pengen yang bagus. Jalan-jalan ke Lembah Hijau upload. Jalan-jalan ke kampung Vietnam upload. Jalan makan di Begadang upload. Di Birang Melarat marah. Nggak dapat BLT ngamuk. Ini mental yang miskin. Aku nih ingat nih dulu ada mana Wak Rosidi, mana Pak Rosidi? Pak Rasidi itu Pak. Ia pertama kali ngajak aku khutbah di kantor gubernur. Mungkin baik itu Pak Rasidi itu bejasani untuk ngajak ke sana. Kata Kak Abil, ajaklah Parman tuh ke kantor gubernur. Ajaknya Pak, pakai motor apa dulu tuh ya? Ajak ke kantor gubernur. Khutbah pertama kali di sana. Woi keren Pak, mengkhutbah jema-jema di kantor gubernur. Nah, dia lama ajak itu kan parah dengan Sahrudin, teman diajak Sahrudin. Akhirnya biro kesra ngomong, Ustaz mau umroh nggak? Ya maulah kata saya. Nah, urus berkasnya. Nah ada item surat keterangan tidak mampu. Oh enggak aku Pak. Ngapa nggak mau Ustaz? Anye, bukan kata saya takut permahan ini. Surat ini kan arsip Pak. Anye kataku kalau laudim umroh, aku ambil lagi. Boleh Pak? Oh nggak bisa Ustaz. Ini arsip soalnya. Ini persyaratan. Nggak jadi umroh Pak. Nggak jadi. Hanya gara-gara nggak mau bikin surat keterangan tidak mampu. Bukan saya kaya, kan masih ngontrak di Pulau Damar tuh. Kalau hujan banjir, tapi bukan dari jalan airnya, dari dalam, dari lantai itu, nah mata air itu kan, seperti mata air. Itu kejadiannya, bukan sok kaya. Punya motor dikasih orang. Ya keabilinlah saksinya itu. Sampai dengan almarhumah Ayunda Weli Parwiyati, benah man. Kamu dapat motor, benar, dapat motor. Pikir dia bukan Pak, ini dikasih motor, betul-betul dihadiahi motor. Jadi bukan beli sendiri. Saya waktu itu bukan belagak kaya Pak, nggak mau buat surat keterangan tidak mampu. Saya takut betul. Takut itu permanen. Tapi luar biasa. Nolak bikin surat keterangan tidak mampu, gagal umroh. 3 bulan kemudian ditransfer Haji Khairuddin. 35 juta berangkat haji. Alhamdulillah ini luar biasa itu pelajarannya Pak. Terus saya ini nggak pernah dapat gas subsidi itu nah. Yang 3 kilogram itu. Dulu kan kita konversi dari minyak tanah ke gas kan. Semua orang dapat kompor, dapat gas 3 kilogram. Saya ngurus. Pak RT kata saya, kok saya nggak dapat bagian? Iya, Bapak nggak masuk, Pak Ustadz nggak masuk daftar. Kalau nggak ngurus, bikin surat keterangan tidak mampu, tambah lagi. Nggak jadi, Pak. Bayangkan saya susah, hidup ngontrak,
Akhirnya saya kumpulkan duit, beli gas 12 kilogram. Dan kompor yang dua tungku itu, Pak. Sampai detik ini saya belum pernah mencicipi gas yang 3 kilogram. Belum pernah pakai. Dari dulu waktu ngontrak. Bukan karena saya sok kaya, bukan. Karena saya merasa itu bukan hak saya. Apalagi sekarang, Pak, kalau mau pakai malu. Karena merasa bukan hak saya. Nah, itu kembali lagi, kita hidup ini tinggal bersyukur saja. Nanti Allah yang kasih. Jalan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyangka nanti semua akan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terakhir pesan buat Dius, yang ngalir saja, buat Wika saja, jangan terlalu banyak beban di dunia ini. Ngontrak deh coba. Rumah lah besar. Apa yang dipikirkan tuh? Kadang-kadang cemberut. Ngapa, Jul? Listrik itu Om katanya. Gara-gara ayah ini. Buka kartu di sini. Gara-gara ayah ini Om, kena denda gua kata dia. Subhanallah. Ayah sih ngotak-ngatik listrik tuh. Udahlah, Jul, bayarlah. Karena ngapa? Ya rumah besar ngontrak deh, kan begitu. Kalau nak lebih besar lagi balik ke Banjit, kan? Kalau nak lebih besar lagi rumah panggung. Syukur. Gimana dengan orang yang ngontrak, Jul? Kayak Om dulu 3 kali diusir dari kontrakan. Enggak, karena enggak kebayar. Bagaimana dengan orang yang nyicil rumah subsidi? Jalani. Nanti Allah berikan kemudahan rezekinya. Kalau kita bersyukur, la in sakartum la azidannakum, niscaya jika kalian semua bersyukur maka pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. Tapi jangan lupa bakti dengan jema tua. Dius bakti dengan orang tua, dengan ayah. Sudah punya mamah juga, Uni Eli. Uni Eli ada kan di belakang tuh. Kangen saya sama Uni itu. Kemudian yang berikutnya sama Pak Sadiono. Waduh, Pak Sadiono ini Pak, mertua paling hebat. Rumah ini bisa bersih itu ya Pak Sadiono lah sebenarnya. Subhanallah. Mana ada lah mertua begitu, Pak. Jarang coba. Mertua paling hebat, nggak macam-macam, nggak pernah marah sama menantu. Cuman kalau ibu agak cerewet ya Julia. Nggak apa-apa, harus ada yang cerewet. Luar biasa. Nah, tinggal Wika sama Dius bersyukur saja. Ridallah fi ridhal walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Jangan buat orang tua menangis. Kalau kata jema, Pak, pernah dek ngina Allah tertawa ngak tersenyum. Kalau nak ngina Allah tertawa ngak tersenyum, buatlah orang tuamu tertawa. Buatlah orang tuamu tersenyum. Maka sama saja engkau sudah membuat orang tuamu, membuat Allah tertawa dan tersenyum. Kalau orang tua sudah senang dan ridho, mudah-mudahan rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir ini kabar gembira ya Pak. Kita ini sudah mulai pembangunan pondok pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah di Fajar Baru, Pak. Ini mulai Senin besok scaffolding sudah dipasang untuk ngecor dak atas. Alhamdulillah, walaupun biayanya besar ngebangun ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Ini pondok kita ini, Pak. Termasuk Dius ini disitulah keluarnya. Dius, Begawi disitulah. Pondok kita, dari kita untuk kita, kan begitu. Yang wakaf tanah juga Pak Usup Kedaton. Cuma kita pula, Pak. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kita akan bangun pondok salafiyah, kitabiah. Jadi ngaji kitab kuning dan tahfizul Quran kombinasi dengan pondok modern. Jadi pendidikan diniyah formalnya juga nantinya. Yang separuh santrinya nanti gratis. Yang tidak mampu tuh gratis nanti, Pak. Kita sampai, mudah-mudahan sampai perguruan tinggi. Nah, kita yang sudah jalanin Damarian Karim. Yang di Karangsari. Itu Damarian Karim itu gratis, Pak. Makan, minum gratis. Bulanan pondok kita gratiskan. Sekolahnya pun kita bayari. Pakai sistem orang tua asuh. Yang di Damarian Karim Karanganyar itu. Tapi itu masih bentuk rumah tahfiz. Kalau yang pondok nanti kita sudah lengkap kombinasinya. Ini mudah-mudahan amaliah kita bersama, ibadah kita bersama, mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah taala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.